Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai di malam hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita berkumpul di tempat yang baik ini dalam acara duduk dalam majelis thalabul ilmi. Insyaallah setiap amal yang kita lakukan pada malam hari ini setelah akan kita lihat kembali dalam catatan amal soleh kita semuanya. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia, duduknya kita di majelis ini barangkali adalah pertemuan terakhir kita sebelum kedatangan bulan Ramadan. Maka malam ini kita akan isi dengan tartib ataupun penyambutan terhadap bulan Ramadan. Sekarang bulan Sya'ban tanggal berapa? Lebih 20 kan? Nanti kalau bareng Ramadan itu hari apa? Rabu malam Kamis. Jadi sekarang hari Jumat, Kamis malam Jumat, sekitar ada Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Sekitar 6 hari lagi, insya Allah kita akan kedatangan tamu istimewa bernama Ramadan. Baik, jadi kita duduk di sini, kita niatkan sebagai bentuk persiapan kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sudah terlambat atau belum persiapannya? Kalau bandingannya dengan orang-orang yang belum persiapan, tentu yang kita lakukan sudah bagus. Ya, kita sudah persiapan 6 hari menjelang Ramadan. Tapi kalau bandingannya adalah para ulama dan orang-orang soleh zaman dahulu, maka yang kita lakukan sekarang ini sudah sangat-sangat terlambat. Kenapa? Karena para ulama zaman dahulu, mereka sudah menunggu kedatangan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Kalau kita kan 6 hari, ya kan? Mereka 6 bulan. Sejak 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah merindukan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi bulan apa? 6 bulan sebelumnya. Ramadan kurangi 6 bulan. Itu bulan apa? Berapa? Rabiul Awal. Saya sudah ngitung sebenarnya. Rabiul Awal. Ya. Jadi sejak bulan Rabiul Awal, mereka sudah rindu, sudah ingin berjumpa dengan Ramadan. Ketika waktu tersisa tinggal 2 bulan, jadi memasuki bulan apa? Waktu tersisa tinggal 2 bulan, jadi mau memasuki bulan Rajab. Kerinduan mereka semakin memuncak, maka mereka memperbanyak berdoa kepada Allah agar disampaikan dengan bulan Ramadan. Doanya bagaimana? Nah, yang terkenal itu, yang masyhur, yang sering dibaca, terutama ibu-ibu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ada satu doa lagi yang diajarkan Nabi. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li
wa tasallamu minni mutaqabbal. Gak susah kalau ibu ngapalkan sekarang. Yang hafal tadi ya tadi saja nggak apa-apa. Jadi poinnya itu pada kata wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sama seperti doa yang kedua tadi, Allahumma sallimni li Ramadan, itu artinya Allahumma ya Allah sallim, diselamatkan aku li Ramadan, untuk bulan Ramadan. Maknanya sama dengan balighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sekarang ibu renungkan, ketika ibu doa ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan, itu berarti meminta apa? Minta apa? Yang lebih simpel, minta apa? Umur yang panjang. Ya, jadi sekarang kan kita belum ketemu Ramadan. Ya, sejak 2 bulan yang lalu masuk bulan Rajab, kita berdoa ya Allah, salah satu doanya kan balighna Ramadan, sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Itu artinya kita minta panjang umur. Jadi kalau ibu mau berdoa kepada Allah minta panjang umur, itu diantara redaksi terbaiknya adalah menjadikan Ramadan sebagai tujuan. Ya Allah sampaikan pada bulan Ramadan. Nanti habis Ramadan sampaikan pada bulan Ramadan. Sehingga kita minta panjang umur itu terukur setiap tahun. Nah kalau kita hanya ya Allah berikan aku panjang umur, ini nggak jelas. Di panjang umur berapa? Mau dikasih 250? Berat kan? Kita mesti mikir aja nggak sanggup ibu. Kita hidup sampai 250 tahun itu pun nggak sanggup. Maka para ulama itu ketika berdoa balighna Ramadan atau Allahumma sallim li Ramadan, ya Allah jangan matikan aku sekarang. Ya. Mati ya mati, tapi nanti setelah apa? Ramadan. Pastinya begitu. Ya. Kenapa kok? Mereka berdoa kepada Allah supaya tidak dimatikan sekarang, supaya diberi kesempatan berjumpa kembali dengan Ramadan. Ya kan, salim nili Ramadan, selamatkan aku untuk Ramadan, atau sampaikan kami pada bulan Ramadan. Artinya apa? Ya Allah jangan matikan aku sekarang, biarkan aku, izinkan aku untuk ketemu bulan Ramadan. Kalau harus mati maka nanti setelah Ramadan saja. Bukan berarti minta mati setelah Ramadan. Saya beri analogi gini. Misalnya ibu datang ke pesta, sebuah pesta. Dari rumah, ibu sengaja nggak makan. Dengan harapan supaya nanti di pesta itu bisa makan apa? Banyak, makan enak. Ibu datang jam 8 pagi. 8 pagi. Nunggu makanan nggak datang-datang, nggak dihidangkan. Sampai jam 11, baru disuguhkan makanan di keluarga. Begitu makanan sudah di depan mata, tiba-tiba handphone ibu berdering. Ditelepon suami, pulang sekarang juga. Coba, kira-kira perasaan ibu gimana? Pasti kecewa kan? Ya Allah, dari jam 8 nunggu makanan, jam 11 baru dihidangkan, setelah makanan di depan mata disuruh pulang. Jadi kalau ibu boleh berharap itu pulang ya pulang, tapi biar apa? Makan dulu gitu loh. Betapa sedihnya kita kalau kita pulang di saat makanan sudah di depan. Masih mending kalau tadi jam 8 ibu tiba, jam 8:15 disuruh pulang. Itu mungkin nggak akan terlalu kecewa, karena nunggunya baru sebentar. Ya. Jadi nunggu dari jam 8 sampai jam 11, begitu makanan dihidangkan, sudah di depan mata, malah kita disuruh pulang. Nah, para ulama memandang Ramadan begitu. Mereka dari 6 bulan sudah nunggu apa? Ramadan. Begitu Ramadan sudah di depan mata, mereka berdoa, ya Allah jangan suruh aku pulang dulu. Kenapa? Ramadan sudah di depan mata, biarkan aku ketemu Ramadan dulu. Pulang ya pulang nanti setelah apa? Ramadan. Maknanya begitu. Nah jadi mereka sangat berharap sekali, seakan-akan nggak rela. Nggak rela itu bukan berarti nggak ridho. Seakan-akan nggak rela kalau harus mati sementara Ramadan sudah di depan mata. Coba, sekarang kalau ibu renungkan, Nabi Muhammad itu meninggalnya bulan apa?
Nabi Muhammad meninggalnya bulan apa? Nggak mungkin bulan Ramadan itu. Bulan apa? Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Dari Ramadan itu bulan paling jauh, menuju Ramadan juga bulan yang paling jauh. Kenapa kok di bulan Rabiul Awal? Karena kalau mau masuk Rajab, nanti Nabi doa salimni di Ramadan, selamatkan aku untuk bulan Ramadan. Maka nggak mungkin Nabi meninggal bulan itu, karena doanya dikabulkan oleh Allah. Maka dibuat Nabi Muhammad meninggal bulan Rabiul Awal. Dari Ramadan ke belakang jauh, ke depan juga itu. Jadi para ulama kalau sudah di depan mata, Ramadan di depan mata, mereka berdoa, ya Allah, jangan matikan aku sekarang. Kenapa ini hidangan sudah di depan mata. Mati ya mati nanti setelah Ramadan. Semoga kita meninggal setelah apa? Jauh dari apa? Ramadan. Nah, kenapa para ulama begitu? Karena gini, sekali kita mendapati bulan Ramadan, itu nanti bisa menjadi pembeda derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal begini, ibu punya teman atau kita punya teman. Teman kita meninggal nanti tanggal 30 bulan Sya'ban. Misalnya teman kita nanti hari Rabu meninggal dunia misalnya. Ya, 30 bulan Sya'ban. Berarti belum masuk bulan Ramadan. Sementara kita meninggal tanggal 1 bulan Syawal. Sebulan kemudian kan, pas orang-orang sholat Id, kita baru mau sholat terus meninggal dunia bisa. Jadi beda 1 bulan saja kan. Kita mendapati Ramadan, dia tidak mendapati Ramadan. Dan nanti meskipun hanya selisih 1 bulan meninggal kita, derajat kita di sisi Allah itu bisa sejauh langit dan bumi. Hanya karena beda selisih 1 bulan, dan itu bulan Ramadan. Itu pentingnya, utamanya bulan Ramadan. Jadi berdasarkan satu hadis dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Nabi namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah. Jadi Tolhah bin Ubaidillah ini termasuk salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ya kan, Nabi itu menjamin ada 10 sahabat masuk apa? Surga. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 6 sisanya itu salah satunya Tolhah bin Ubaidillah. Sahabat Tolhah ini di antara sisi kepahlawanannya itu yang paling heroik ketika perang Uhud. Beliau menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah. Jadi ketika Nabi musuh sudah mendekat, tinggal Tolhah sendirian bersama Nabi, Tolhah memeluk Nabi dan tubuhnya dijadikan sebagai tameng. Jari jemarinya putus, di badannya ada ratusan sabetan pedang. Tapi beliau tidak meninggal dunia. Normalnya orang kalau dapat luka sebanyak itu ya meninggal, tapi beliau tidak meninggal. Maka beliau digelari, dijuluki apa? Asyhadul hayy. Orang yang mati syahid tapi masih hidup. Nah, Tolhah ini pernah bermimpi. Dia surga. 2 orang sahabat Nabi ini siapa? Namanya tidak diceritakan. Hanya saja kedua orang ini dulunya adalah orang kafir. Kemudian mereka berdua datang pada Nabi Muhammad. Jadi masuk Islamnya bareng. Ya. Bedanya adalah orang nomor 1 dia lebih rajin ibadah dibanding orang nomor 2. Orang nomor 2 ya standar ibu-ibu lah ya. Yang wajib-wajib dikerjakan, itu pun kadang males gitu kan. Yang sunnah kalau ingat. Standar kita. Sementara orang yang nomor 1 dia semangat sekali ibadah. Yang wajib nggak pernah bolong, yang sunnah juga dikerjakan.
Sampai suatu ketika orang yang nomor 1 ini ikut perang bersama kaum muslimin yang lain dan dia meninggal dunia dalam perang, dia mati syahid. Orang yang nomor 2 dia nggak ikut perang dan masih diberi umur oleh Allah 1 tahun lebih lama dibanding orang nomor 1. Jadi ibarat orang nomor 1 meninggal sekarang, orang yang nomor 2 meninggal tahun depan, selisihnya 1 tahun. Itu pun meninggalnya dengan cara biasa, meninggal di atas tempat tidur, nggak ikut perang, meninggal biasa. Nah, lalu dalam mimpinya sahabat Nabi Tolha tadi, 2 orang yang sudah mati itu, meninggal itu, dilihat keduanya berada di depan pintu surga. Tidak berselang lama, pintu surga dibuka. Malaikat penjaga keluar. Lalu malaikat penjaga ini mempersilahkan orang nomor 2 untuk masuk surga lebih dulu. Bapak silahkan masuk. Masuklah orang nomor 2 ke dalam surga. Diikuti malaikat penjaga, terus pintunya kembali ditutup. Orang nomor 1 masih nunggu di depan. Lama. Terus setelah itu pintu surga kembali dibuka, malaikat penjaga keluar, baru mempersilahkan orang nomor 1 masuk ke dalam surga. Lalu kata malaikat pada Tolha, irji, pulang karena kamu. Belum saatnya kamu di sini. Karena Tolha masih hidup, beliau bermimpi saja. Setelah bangun tidur, sahabat Nabi Tolha ini menceritakan mimpinya kepada teman-temannya dulu. Kepada teman-temannya, agar saya mimpi bangun, saya cerita pada ibu-ibu. Dan semua teman-temannya Tolha menganggap mimpi itu aneh, tidak masuk akal, ada yang janggal dalam mimpi aneh kan? Maksud orang yang nomor 2 malah masuk surga lebih dulu. Orang nomor 1 kan lebih rajin ibadah, ikut perang, mati syahid. Orang nomor 2 biasa ibadahnya, nggak ikut perang, matinya juga biasa. Malah ini malah lebih dulu masuk surga. Maka mereka semua merasa aneh, sehingga mereka melaporkan, menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Setelah diceritakan, Nabi malah bertanya, min ayyidha dikata'jabun, bagian mana yang membuat kalian heran? Apanya yang aneh? Kan dua-duanya sama-sama masuk surga. Lalu mereka menjawab, gini ya Rasul, ini kan ada 2 orang. Orang nomor 1 rajin ibadah, ikut perang, mati syahid. Orang nomor 2 ibadahnya biasa, gak ikut perang, matinya juga biasa. Kok malah nomor 2 nyalip nomor 1 masuk lebih dulu ke dalam surga? Ini kan aneh, kata mereka. Lalu Nabi bertanya, alaisa qad makatha hadza sanatan ba'da. Bukankah orang nomor 2 masih hidup 1 tahun lebih lama dibanding orang nomor 1? Qalu bala, para sahabat menjawab, benar ya Rasul. Selisih usia mereka 1. Lalu Nabi tanya lagi, wa adraka Ramadan fasomahu. Bukankah di 1 tahun terakhir itu orang nomor 2 masih mendapati bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya? Sahabat menjawab, bala, benar ya Rasul. Orang nomor 2 masih ketemu Ramadan dan masih berpuasa. Wa shalla kada wa kada rak'atan, dan bukankah selama bulan Ramadan dia mengerjakan sholat sekian rakaat? Benar ya Rasul. Nah, akhirnya Nabi menutup jawabannya dengan mengatakan, sesungguhnya jarak derajat keduanya di sisi Allah bagaikan langit dan bumi. Yang di langit orang nomor 2, yang di bumi orang nomor 1. Ini tentu bukan bermaksud untuk mengecilkan keutamaan mati syahid, bukan itu poinnya. Tetapi hadis ini lebih kepada menjelaskan keutamaan orang yang mendapati bulan Ramadan. Makanya kita ini Bu, sudah Ramadan sudah di pelupuk mata kita. Jadi kalau para ulama sudah 2 bulan yang lalu sudah berdoa ingin ketemu Ramadan, nah sekarang kita tinggal 6 hari. Bagaimana perasaan ibu kalau 5 hari kurang
sampai Ramadan terus kita meninggal dunia. Coba. Itu mesti kita ya Allah tinggal di depan mata kok mati sekarang. Maka berbanyak doa tadi. Balik Ramadan ya Allah. Jangan mati sekarang ya Allah. Sampaikan dengan bulan Ramadan dulu. Mati ya mati nanti setelah apa? Ramadan. Begitu. Baik ibu yang berbahagia, itu ya diantara kenapa kok para ulama betul-betul pengen sekali ketemu Ramadan. Karena sekali Ramadan itu dampaknya luar biasa. Begitu nanti kita masuk detik atau menit pertama di bulan Ramadan. Jadi nanti misalnya hari Kamis kita puasa. Di Rabu pas adzan maghrib itu langsung terjadi banyak keajaiban. Setidaknya ada 5 keajaiban yang langsung terjadi di detik pertama kita masuk bulan Ramadan. Dan 5 keajaiban ini tidak terjadi di luar bulan Ramadan. Yang pertama, suffidatis syayatinu wa maradatul jin. Setan dan jin-jin yang terkutuk semuanya dibelenggu. Sekarang setannya masih berkeliaran atau tidak? Kanan kiri ibu ini. Setan dari bangsa jin sekarang itu masih berkeliaran. Jadi satu-satunya momen bulan di mana setan-setan dan jin dibelenggu itu berdasarkan keterangan dari Nabi, ya hanya pada bulan Ramadan saja. Maka nanti ketika masuk bulan Ramadan, musuh kita berkurang 1. Masih berapa? 4 itu apa ya? Oh, banyak banget musuhnya. Lawan nafsu apa lagi? Apa? Musuh kita itu 2, tapi yang 1 bercabang, jadi 3 sebenarnya. 2, tapi yang 1 bercabang, jadi 3. Yang 1 musuh yang ada dalam diri kita sendiri, siapa? Hawa nafsu. Yang kedua siapa? Setan. Nah, setan ini bercabang 2. Dari bangsa jin sama bangsa manusia. Nah, yang di kerangkeng itu setan dari bangsa jin saja. Ya setidaknya musuh kita berkurang. Ini kan ada 3 kan? Kalau kita tidak bisa melawan 2 musuh, jangan berharap akan menang menghadapi 3 musuh. Ramadan itu musuh kita sudah disingkirkan 1. Tinggal 2. Kalau ibu masih kalah, jangan harap setelah Ramadan ibu akan menang. Paham nggak maksudnya? Kalau kita masih maksiat di bulan Ramadan, nanti nasibnya setelah Ramadan itu jangan berharap akan tidak maksiat. Kalau Ramadan saja maksiat, di luar Ramadan mesti lebih maksiat. Kenapa? Ramadan musuhmu cuma 2. Di luar Ramadan musuhmu 3. Dan melawan 2 saja kalah, apalagi melawan 3. Maka nanti kalau ibu maksiat pas Ramadan, jangan nyalain siapa? Setan. Ya. Ibu misalnya ngerumpi, gibah misalnya kan, gosip sama tetangga. Terus di akhir gosip ibu sadar, wah ini setan terkutuk, misalnya gitu kan. Nah ibu kok nyalain setan? Dari sono setan itu, ya Allah itu apa-apaan manusia itu. Mereka nggak tahu apa-apa. Disalahin. Iya, kalau nanti kita maksiat selama Ramadan, jangan salahkan kecuali diri sendiri. Hawa nafsu kita. Jadi nafsu itu diurut kita berbuat. Itu yang pertama. Kajian pertama, Bu. Nanti setelah Ramadan dibebaskan lagi. Maka jangan sampai nanti kita kalah. Di bulan Ramadan kita hanya fokus melawan hawa nafsu dan melawan setan dari kalangan manusia. Wujudnya berupa teman, kadang suami, kadang anak-anak, kadang tetangga. Ya. Yang kedua, keajaiban yang langsung terjadi di bulan Ramadan, tuftahu abwabul jannati falam yughlaq minha. Seluruh pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Tidak ada satupun pintu yang tertutup. Seluruh pintu surga berapa jumlahnya? Pintu surga itu jumlahnya 8.
Tapi nggak usah bayangin 8 seberapa luas ya, kita nggak bisa bayangin. Yang jelas seluruh pintu surga dibuka lebar. Dan itu hanya di bulan Ramadan. Yang ketiga kebalikannya, wa tughlaqu abwabun nar falam yuftah minha, seluruh pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tidak ada satupun pintu yang terbuka. Pintu neraka berapa? 7. Pintu surga 8, pintu neraka 7. Itu menggambarkan rahmat Allah lebih luas. Pintu surga yang 8 dibuka lebar-lebar, pintu neraka yang 7 ditutup rapat-rapat. Sehingga kalau kita mendapati Ramadan itu harus optimis serta berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa masuk surga itu lebih mudah dibanding masuk. Kalau selama ini yang Ibu yakini, masuk surga dengan masuk neraka lebih mudah mana? Allah sesuai prasangka hambanya. Yang selama ini Ibu bayangkan lebih mudah masuk neraka itu dirubah. Insya Allah lebih mudah masuk. Apalagi kalau kita mendapati bulan Ramadan. Lalu pintu surga 8 dibuka lebar-lebar. Pintu neraka 7 ditutup rapat. Masuk yang pintunya terbuka dengan tertutup lebih mudah mana? Yang terbuka. Husnudzon saja. Kita nggak kepedean, nggak boleh kepedean. Saya pasti surga nggak boleh. Tapi kita husnudzon, insya Allah lebih mudah masuk. Kunci surga apa? Miftahul jannah apa? Ibu sudah punya kuncinya belum? Miftahul jannah, la ilaha illallah. Itu kunci surga. Ibu sudah punya, kan? Ibu yakini itu, Ibu sering baca kalimat itu, nanti di akhir hayat mengucap kalimat itu Ibu berarti kembali kepada Allah dengan membawa kunci surga. Kalau kunci neraka, apa? Gak usah dicari tahu, Bu. Ya sudah. Nah, kalau Ibu misalnya membawa 2 kunci dan bingung, oh itu udah satu saja. Husnudzon, pokoknya insya Allah masuk surga lebih mudah. Pokoknya gitu aja ya. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Itu ketika mau meninggal misalnya, atau kita mau meninggal, itu nggak usah bayangin yang nyerang-nyerang. Husnudzon saja. Kita nanti setelah mati akan tetap diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ketika hidup. Dulu sebelum Ibu hidup, pernah nggak diajak atau dilibatkan untuk musyawarah? Nanti kamu lahir dari ibu namanya ini, pas kecilmu masuk TK ini, SD ini, SMA ini, kuliah di sini, dan nanti nikah kamu dapat suami laki-laki ini, anakmu ini. Pernah nggak Ibu diajak musyawarah begitu? Tahu-tahu hidup saja kan? Tahu-tahu ada. Dan sekarang mungkin sudah 40 tahun, 30 tahun, dan tetap baik-baik. Sementara kita nggak pernah tahu cara kerja kehidupan itu seperti apa. Kita tahu hidup, nyatanya sampai sekarang kita dijaga, dirawat, diurus oleh Allah Subhanahu. Kematian juga begitu. Nanti tahu-tahu kita mati. Dan tahu-tahu kita juga baik-baik. Husnudzon begitu. Cara melatih kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Yang keempat, wanada munadin. Setiap malam itu ada penyeru, malaikat penyeru. Menyerunya bagaimana? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang menghendaki kebaikan, sambutlah. Wahai yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Ini Ramadan, bulan mulia. Sambutlah bulan ini. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang yang menginginkan keburukan, yang menghendaki kemaksiatan, abstir, stop. Tahanlah, berhenti. Berhenti ya. Kalau kamu tidak bisa berhenti berbuat kerusakan kemaksiatan di bulan ini, maka gimana? Celaka, sungguh celaka orang yang mendapati Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan, lalu tidak mendapat apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang paling celaka. Dia ketemu Ramadan, selesai Ramadan dia tidak mendapat ampunan. Padahal ampunan Allah itu tanpa batas.
gini Bu, habis ini akan dibagikan nasi kotak. Misalnya ya, contoh ya, bukan kok apa-apa. Misalnya, ini jumlahnya berapa jamaahnya? 25 misalnya gitu ya, 25. Nasi kotaknya ada 100. Nasi kotak ada 100. Ibu-ibu cuma 25. Kok sampai ada ibu-ibu yang nggak dapat jatah nasi kotak? Itu gara-gara apa? Nasi kotak 100. Orangnya cuma 25. Terus ada satu ibu ngaku nggak dapat jatah nasi. Itu gara-gara apa? Entah temannya rakus, ya. Entah ibunya yang terlalu bukan. Atau barangkali ibu memang nggak menginginkan nasi kotak ini. Aku nggak mau ngambil. Kalau ibu mau mesti dah. Syaratnya cuma satu, mau saja. Ibu mau nggak usah berebut, itu mesti dah. Dapat. Jumlah nasi kotaknya 100, ibu cuma 25. Lain halnya kalau nasi kotaknya 25, orangnya 100. Kalau pengen dapat harus rebutan. Ini enggak, nasi kotaknya 100, orangnya 25. Asal ibu satu, aku mau mana? Mesti dah. Nah, gambaran rahmat Allah begitu bagi orang yang mendapati Ramadan. Asal ibu mau menginginkan rahmat Allah, ampunan Allah, pasti dah. Nah, kalau ada orang dapat Ramadan, terus tidak diampuni oleh Allah, berarti memang dia tidak menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu. Itu orang yang celaka. Malaikat Jibril mendoakan, lalu Nabi mengaminkan. Celaka orang yang mendapati Ramadan, lalu dia keluar tanpa mendapat ampunan dari Allah. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Allah membebaskan banyak hambanya dari api neraka sepanjang malam bulan Ramadan. Jadi nanti malam-malam bulan Ramadan itu Bu, hari pembebasan sebagian hamba Allah dari api neraka. Ada orang yang sekarang mungkin namanya tertulis di daftar calon penghuni neraka. Tapi nanti di bulan Ramadan nama itu akan dihapus, kemudian dipindahkan ke daftar calon penghuni surga. Itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Nanti maka kalau Ramadan ibu dapati di malam hari terutama itu ibu perbanyak doa supaya diselamatkan dari api. Karena itu hari pembebasan. Ya Allah, selamatkan aku dari api. Jika namaku tertulis di daftar calon penghuni neraka, tolong dihapus ya Allah. Pindahkan ke daftar calon penghuni neraka bukan terlalu banyak. Tanpa aku tidak apa. Doanya gitu Bu ya, doa merayu Allah nggak usah terlalu banyak. Ya kan jangan kan kita surga atau neraka tidak akan berpengaruh pada kekuasaan Allah. Caranya begitu, muji Allah dulu terus kita merengki. Ya Allah, aku masuk neraka atau surga kan nggak berpengaruh pada kekuasaan. Jadi ya masukkan aku ke dalam apa? Surga. Caranya begitu. Dan itu terjadi selama misalnya Ramadan 30 malam, ya selama 30 malam ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Maka perbanyak doa kepada Allah supaya dibebaskan dari api. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dan nanti Ramadan itu puasa Ibu ya. Siapa yang wajib puasa? Sebelum saya tutup, saya tambahkan satu dulu. Yang wajib puasa siapa? Tidak semua ibu harus puasa. Ibu harus paham status keadaan ibu ketika Ramadan tiba. Yang wajib puasa itu 4. Muslimun, aqilun, balighun, sama salimun. Muslim harus muslim. Ibu sudah dapat ya? Muslim. Akil berakal, balik, sudah lewat ya, jauh. Nah, tinggal terakhir salim. Salim ini apa? Selamat atau tidak ada udzur atau halangan. Kalau perempuan halangannya apa? Haid, nifas, melahirkan. Nah, kalau ibu lagi haid nggak boleh puasa.
Lagi melahirkan nggak boleh, lagi nifas juga tidak boleh. Kalau safar dikasih pilihan. Ya, kalau safarnya ringan, maka lebih baik tetap puasa. Tapi kalau safarnya berat, boleh berbuka, nanti ganti di hari yang lain. Kalau sakit, tergantung sakitnya. Kalau sakitnya ringan, lebih baik tetap puasa. Kalau sakitnya berat, boleh tidak puasa. Wanita hamil, tergantung kondisinya. Kalau dia sehat, misalnya, tapi khawatir bayinya nggak kuat, diajak puasa, maka boleh nggak puasa, tapi nanti bayar fidyah dan tetap harus mengqadha, mengganti. Tapi kalau dia fisiknya memang lemah, kalau puasa dia jatuh sakit, maka cukup mengganti puasa di hari yang lain, tidak perlu membayar. Baik, itu saja. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan dari Ibu, saya berikan kesempatan. Silakan. Yang tetap puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gini Bu, kalau kita orang Islam atau kaum muslimin berpuasa itu kan imanan wa ihtisaban. Kita barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka diampuni baginya dosa yang sudah lalu. Nah, sementara teman ibu tadi dia puasanya bukan karena iman, ya karena cuma pengen melatih supaya nggak marah-marah pas kerja atau supaya sehat badannya. Maka tentu puasa ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang diseru untuk puasa itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu ya. Oleh orang-orang yang jadi ketika masuk kamar mandi memang dianjurkan di antara sunnahnya itu adalah memakai alas kaki. Itu alas kaki yang bersih ya. Enggak mungkin itu dari sawah terus langsung masuk kamar mandi. Kemudian memakai penutup kepala. Memang ada petunjuknya seperti itu. Bahkan ketika mandi juga itu. Mandi itu kalau mau sempurna itu tidak boleh dalam keadaan apa? Telanjang. Meskipun ya kalaupun dalam kamar mandi yang tertutup dan tidak ada yang melihat, ya boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau mau mengikuti petunjuk itu bagusnya ada kain yang menutupi. Tapi kalau sekali lagi kalau kamar mandi itu tertutup, terus nggak ada yang melihat, maka nggak apa. Boleh nggak berdosa, maksudnya itu nggak apa-apa, itu nggak berdosa. Tapi kalau mau sempurna, ya bagusnya pakai apa? Jadi atau apalah. Ya. Ya, ada. Yang pertama, wanita yang menyusui bayinya. Secara fisik perempuan ini kuat untuk puasa, ya, tapi suaminya melarang karena mungkin khawatir nanti bayinya kurang gizi atau kurang sehat. Akhirnya si perempuan nggak puasa. Maka konsekuensinya dua, dia wajib membayar fidyah
Dan nanti kalau sudah memungkinkan harus mengganti puasa. Gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya ibu ini tidak puasa, karena fisiknya kuat, hanya karena dilarang suami, mengingat atau mempertimbangkan anak yang masih butuh ASI gitu kan. Akhirnya dia nggak puasa, maka dia dua kewajibannya, membayar fidyah dan tetap mengganti di hari yang lain. Yang kedua, fidyah itu berupa apa? Fidyah itu memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Dari Ramadan yang dia tidak berpuasa. Jadi kalau misalnya nggak puasa 1 bulan penuh, 30 hari misalnya, maka fidyahnya memberi makan orang miskin selama 30 hari. Dan 30 hari ini berapa kali perharinya? Nah di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Maka ini disesuaikan dengan kemampuan saja. Kalau ibu rezekinya lapang, bisa ngasih makan 3 kali, kasih makan 3 kali. Tapi kalau ekonomi lagi sulit, misalnya sekali kasih makan 1 kali. Kalau saya mau ngambil tengah-tengah saja 2 kali, nggak apa-apa. Seperti ganti sahur dan buka. Itu kalau makanan jadi. Tinggal panggil orang miskin, Bu, makan di tempat saya ya selama 1 bulan ini. Setiap pagi datang gitu. Kita makan. Itu boleh. Kamu tahu kalau berupa bahan makanan juga boleh. Kalau kita kan nasi, berarti bahan makannya apa? Beras. Beras sebanyak 0,7 liter per hari. 0,7 liter. Kalau 30 hari, tinggal kalikan 30. 0,7 kali 30 sekitar 21 liter. Diberikan pada orang miskin. Jadi fidyah itu hanya kepada orang miskin, nggak boleh yang lain. Atau kalau diuangkan ya tinggal dikonversi saja. Sekali makan butuh berapa? Makan yang sesuai dengan standar kita sehari-hari. Kalau kita biasa makan lauk ayam, ya lauk ayam berapa? Maka lauk tempe berapa? Itu ya fidyah. Kemudian yang ketiga, masalah apa tadi? Oh, kalau meninggal di bulan Ramadan, apakah terbebas dari siksa kubur? Dia tergantung meninggalnya dalam kondisi apa. Kemudian mabuk-mabukan di bulan Ramadan. Terus saat teler terus mati. Ya mungkin terbebas dari siksa kubur. Jadi gini Bu, memang Nabi itu menjelaskan ada sebagian waktu yang istimewa. Termasuk ketika di waktu itu ada orang yang meninggal dunia. Tetapi tetap patokan utamanya itu adalah amal, bukan masalah waktu. Contoh gini, Bu. Kalau ibu pengen, boleh gini. Ibu pengen meninggal hari apa? Jumat ya. Karena memang Nabi menjelaskan ya ada keutamaan meninggal hari Jumat. Tapi ibu tahu nggak? Nabi Muhammad itu meninggal hari apa? Senin. Jadi poinnya itu nggak usah fokus pada hari. Ya, hari itu baik, ya, hari Jumat memang baik betul. Tapi kalau dia pengen meninggal hari Jumat terus malah bunuh diri di hari Jumat. Gara-gara fokus apa? Katanya meninggal hari Jumat itu baik. Nah, itu bukannya masuk surga malah masuk neraka. Jadi jangan fokus pada hari ini. Sama ibu kalau sedekah nih, sedekah hari apa? Ibu bagikan nasi kotak, Jumat berkah itu hari apa? Jumat. Tapi Jumat berkah. Padahal bisa jadi sedekah hari lain lebih baik. Karena hari Jumat itu semuanya udah banyak yang sedekah, yang menerima sampai bingung Bu. Iya kan? Satu orang dapat 6 kotak gitu. Iya kan dia senang Bu, tapi bingung ini mau dimakan kapan? Mau disimpan sampai besok nggak kuat nasinya kan? Baru ada orang dikasih itu sama pemulung misalnya, mohon maaf ya, bukan kok rendah. Mau dikasih sedekah berupa nasi itu kadang-kadang apa? Enggak, tanya dulu lauknya apa. Begitu tahu telur, kan nggak mau juga. Kenapa dia jauh nggak mau? Dia sudah dapat yang lebih enak. Itu akibat sedekah yang menumpuk gitu. Maka kalau ibu berani berani mengambil satu gebrakan. Ini rata-rata kan sudah keras sedekah hari Jumat. Aku tak sedekah hari Senin. Insya Allah itu lebih baik. Gitu Bu. Contoh ya. Jadi artinya gini, nggak usah fokus pada Ramadan juga begitu. Ada orang meninggal bulan Ramadan, dan meninggal dalam kondisi apa? Pas zina meninggal. Itu meskipun Ramadan ya tetap suhul kok. Lain halnya kalau pas lagi sholat tarawih, terus baca Quran, terus meninggal, itu gabungan
antara waktu yang baik dengan amal yang waktunya baik Ramadan, amalnya baik lagi baca Quran. Itu tanda husnul khotimahnya semakin nyata. Kalau ada orang pas tarawih kok meninggal kan kita mesti yakin. Dalam artinya yakin itu apa? Husnudonnya dia mesti husnul khotimah. Itu ya, jadi tergantung kondisi ketika dia meninggal itu baik atau buruk. Masalah waktu itu bisa di nomor sekian kan. Gitu. Ya. Pulang ke mana? Di rumah. Anaknya kalau kita kan rumah, rumah istri yang keberapa? Tidak. Ya. Jadi kalau orang yang sudah meninggal dunia itu mereka sudah di alam barzah. Itu nggak bisa lagi pulang ke sini enggak. Mereka di alam barzah, ada yang mendapat kenikmatan, ada yang disiksa, ada yang seperti tidur biasa. Nanti bangunnya ketika hari kebangkitan. Jadi jangan nggak pulang. Nah, kalau pulang, pulang kemana? Kalau rumahnya udah dijual gimana? Ya, ya. Kalau istrinya 3, pulang kemana? Nggak istri 3. Terus setelah dia meninggal, 3 istrinya nikah lagi. Gimana? Enggak, ya. Jadi itu ada anu saja. Secara logika sih juga masuk. Ditambah lagi, itu tentu bertentangan dengan dalil. Bahwa orang itu kalau sudah meninggal dunia di alam, ini tentu dikecualikan orang-orang soleh seperti para nabi. Kalau para nabi ruhnya di mana? Di langit. Dan ruhnya itu terkadang bisa kemana? Mana? Karena ini mereka diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ruh kebanyakan manusia standarnya kita ya di alam barzah. Dia nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik. Jadi ibu nggak usah nanti kalau misalnya pas Ramadan kok ibu melihat misalnya sosok siapa gitu kan. Itu jin yang sedang apa? Yang, ya. Gitu ya. Ya. Baik. Ini orang tua sudah sepuh. Secara fisik masih kuat-kuat. Nah, berarti nggak full, nggak kuat puasa ya. Secara akal masih normal atau sudah pikun? Belum pikun. Baik, intinya gini Bu. Jadi puasa itu terutama bagi yang sudah berumur tua ya, itu disyaratkan selama masih mampu. Kalau sudah nggak mampu berpuasa, jadi dia nggak berpuasa karena nggak mampu. Kewajibannya hanya satu, yaitu membayar fidyah. Yang bayar siapa? Kalau dia punya harta, ya harta dia digunakan. Tapi kalau nggak punya, ya tanggung jawab anak-anaknya untuk membayarkan fidyah. Lalu apakah dia wajib mengqadha? Tidak wajib, karena tidak mampu. Tahun ini aja nggak mampu, apalagi tahun depan. Ya. Jadi bagi yang sudah tua renta, punya orang tua atau kakek nenek misalnya, ketemu Ramadan, beliau sudah nggak sanggup berpuasa, maka nggak usah dipaksa, harus puasa nggak usah. Tinggal kita sebagai anak atau cucunya membayarkan fidyah sebagai ganti puasa yang dia tinggalkan. Itu ya. Jadi nanti tinggal anak-anaknya ganti fidyah. Fidyah itu kan nggak mahal ya. Beras berapa? 1 liter misalnya 10.000. Kalau sebulan kan 10 kali 30 cuma 300.000. Ukuran itu kan kecil itu kan. Insya Allah. Silakan. Ya, baik. Kalau ibu mau mengganti, ganti setelah witir nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa.
sesuai rakaat yang ketinggalan. Ibu datang ke masjid dia terlambat, ya kan? Sudah dapat 4 rakaat, ya, tinggal 4 rakaat tarawih sama 3 rakaat witir. Lalu juga, nah, lalu ibu kan nggak mungkin kan sholat imam witir itu tarawih itu kan. Sudah selesai sampai witir dengan imam supaya dapat keutamaan sholat sepanjang. Dan nanti pas ibu pulang, ibu tambah sendiri nggak apa-apa. Yang 4 itu boleh, ibu tambah 6, tambah 10 juga boleh, nggak apa-apa. Jadi meskipun sudah sholat witir, itu tidak ada larangan kalau kita mau sholat tarawih lagi atau sholat. Dan itu lebih baik begitu ibu, supaya ibu bisa istiqomah. Kalau pengen istiqomah, amalan yang tertinggal itu diqadha, diulang ataupun diganti ya, supaya kita istiqomah. Jangan sampai ini malam ini sholat 7 rakaat, besok 11, besoknya 3, besoknya kan nggak istiqomah kan, karena berontak-berontak gitu ya. Itu menjadi nggak masalah. Silahkan diganti setelah witir. Ya, kalaupun tidak karena misalnya kecapean, ya nggak apa-apa, kan sholat sunnah. Jadi kalau ada udzur yang misalnya membuat kita berat untuk menambah ataupun mengulangi, ya sudah nggak apa-apa. Itu kan sholat. Lagi? Baik, alhamdulillah ini kita cukupkan ngaji pada malam hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita berdoa semoga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang kedua semoga kita diberikan taufik, kekuatan untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Dan yang ketiga supaya langkah-langkah kaki kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayat kita nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita semua kita akan dan semoga kita